Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan nih yang paling sering ditanyakan saat kita sedang mengadakan public speaking training. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sebagian adalah merupakan pertanyaan teman-teman juga, tapi belum sempat ditanyakan. Kita langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya begini, mengapa saya tidak didengarkan saat berbicara? Nah, ini keluhan yang sering disampaikan oleh beberapa orang. Dia bilang begini, Bang, saya kalau di kantor tuh kalau lagi bicara itu kayaknya orang-orang gak peduli gitu, gak mau memperhatikan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Sementara kalau teman saya yang bicara itu mereka sangat memperhatikan. Apa yang perlu saya lakukan agar saya juga didengarkan oleh kawan-kawan saya? Nah, teman-teman sekalian, mengapa saya tidak didengarkan ini pertanyaan yang sebenarnya klasik ya, dari dulu ditanyakan orang. Pertama begini. Pertama, mengapa kita tidak didengarkan saat berbicara? Sederhananya adalah orang itu hanya akan didengarkan apabila dia suka mendengarkan orang lain. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak didengarkan? Mungkin bisa jadi kita adalah orang yang juga tidak mendengarkan orang lain saat orang lain berbicara. Orang lain bicara, kita sibuk dengan gadget kita, misalnya kita sibuk dengan ngobrol dengan orang sebelah, kita sibuk dengan lamunan-lamunan kita tidak mendengarkan orang lain. Makanya saat kita berbicara, kita juga tidak didengarkan. Itu yang pertama. Dan itu memang hukum sebab akibat dan salah satu penyebab pasti mengapa kita tidak didengarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak didengarkan adalah karena kita tidak mempunyai kemampuan, tidak menguasai teknik komunikasi yang membuat kita pantas untuk didengarkan. Oke, itu kemampuan teknis. Kita bicara teknis dulu nih, sebelum bicara kualitas diri pembicaranya ya. Kualitas teknis. Orang-orang yang tidak didengarkan pada saat dia berbicara, satu, kenapa? Karena dia bicaranya sendiri tidak bersemangat. Dia tidak yakin, dia sendiri tidak yakin dengan apa yang disampaikannya. Sehingga dia tidak bisa bicara dengan penuh keyakinan, tidak bisa berbicara dengan meyakinkan. Kemudian dia tidak tahu teknik-teknik komunikasi, misalnya intonasi, bagaimana menggunakan intonasi sehingga pesan itu terdengar kuat, penting. Kemudian tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa tubuh sehingga orang lain pun akan melihat, wah ini pesan sangat penting yang kalau saya nggak dengarkan rugi nih. Ini kayak penting banget ini. Jadi teknik public speaking itu harus dikuasai. Itu yang kedua ya. Jadi teknik intonasi, teknik body language dan sebagainya yang bisa kita pelajari di episode yang lain. Dan yang ketiga, menyangkut kualitas diri kita sebagai pembicara. Kalau orang merasa bahwa diri kita ini bukan orang yang kompeten untuk membicarakan sesuatu, maka mereka tidak akan mendengarkan kita, cenderung tidak akan mendengarkan kita. Kenapa? Karena mereka merasa dia kan bukan ahlinya, dia nggak tahu apa-apa nih masalah itu. Orang melihat kualitas siapa yang berbicara. Kalau mereka dilihat kita sebagai orang yang menguasai bidang itu, kita kompeten di bidang itu, maka mereka akan berpaling dan mau mendengarkan. Oh, siapa nih yang bicara? Oh, kayaknya dia memang benar nih, pantas didengerin nih. Harus kita dengarkan nih orang, karena memang dia ahli di bidang itu. Jadi 3 hal ini teman-teman itu perlu diperhatikan supaya kita menjadi pembicara yang didengarkan saat kita berbicara. Sayang sekali kan kalau kita berada di antara begitu banyak orang, kita bicara sementara orang lain sibuk dengan urusan masing-masing karena mereka merasa ini nggak pantas didengerin ini. Nggak asik nih, nggak enak didengar, mending yang lain aja lah. Ya kan mending melakukan hal yang lain karena dia juga nggak enak, cara bicaranya juga nggak asik. Jadi kita menjadi orang yang tidak didengarkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, pertanyaannya begini nih. Ini pertanyaan yang sederhana, kadang disepelekan orang. Tapi ini sesuatu yang sangat penting dan tidak semua orang bisa. Meskipun kita bilang, iya saya begitu, tapi sebenarnya nggak begitu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi pendengar yang baik.
teman-teman sekalian, kita sering merasa bahwa kita adalah pendengar yang baik. Padahal bukan. Kita itu bukan pendengar yang baik. Kalau kita pendengar yang baik, maka kita akan menjadi seorang komunikator yang baik. Banyak orang dia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Makanya dia tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena dia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Nah, menjadi pendengar yang baik ini memang kita harus menyadari benar pada saat orang berbicara itu, karena orang ingin didengarkan, orang ingin dimengerti. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik, yang pertama, ada beberapa caranya. Yang pertama, perhatikan saat orang berbicara, tatap wajahnya, perhatikan dia. Jadi orang yang berbicara juga senang, oh ini orang memperhatikan saya. Karena apa? Tatapan matanya tertuju kepada saya. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan Anda dengar, Anda paham apa yang dikatakan. Oke. Kita mengangguk-angguk, kita kadang mengkerut kalau ceritanya itu menegangkan. Atau kita sesuaikanlah ekspresi kita dengan perkataan yang disampaikan oleh teman bicara kita. Jadi jangan diam aja gitu. Kita oh begitu ya. Sedikit kata-kata, oh bisa gitu ya. Wah hebat sekali. Nah kata-kata kecil seperti itu sangat berpengaruh untuk membuat si pembicara merasa wah ini orang pendengar yang baik ini. Ini teman yang baik yang mau mendengarkan saya. Kemudian yang ketiga adalah jangan menyela gitu. Jangan menyela. Orang belum selesai ngomong kita udah ngomong. Orang belum selesai bicara masih pertengahan belum sampai kita belum mengerti kita sudah langsung menjudge. Oh kamu harusnya nggak gitu dong, nggak gitu. Kamu nggak boleh gitu dong. Padahal dia kan belum selesai ngomong gitu. Kita langsung menjudge, menjustifikasi seseorang. Hati-hati jangan memotong, menyela pembicaraan orang lain yang kita belum tuntas untuk mendengarkan. Jadi dengarkan dulu sampai tuntas, baru kita sampaikan argumentasi kita. Yang ketiga adalah dengarkan perkataan orang itu dengan hati. Bukan sekedar mendengarkan dengan telinga, tapi berusaha memahami apa yang orang ini bicarakan. Jadi kita cuma tidak sekedar mendengarkan kata-katanya, kita mencoba memahami, oh dia ini sedang sedih ternyata. Oh dia ini kecewa sebenarnya. Sehingga pada saat kita memberikan respon, kita sesuaikan respon kita terhadap apa yang dirasakan oleh teman bicara kita. Kita bisa berempati kepada mereka. Nah untuk hal-hal yang tertentu, salah satu caranya adalah kita bisa mengulangi kembali apa yang dia katakan. Jadi misalnya dia cerita, wah saya ini begini nih di kantor tuh keadaannya kayak begini-begini. Waduh kayaknya kurang asik. Oh kamu kecewa ya karena di kantor keadaannya begini. Diulang sedikit apa yang dia sampaikan. Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan. Dengan mengulangi sedikit itu, sedikit saja perkataan. Oh kamu begini ya. Oh tadi kamu bilang begini. Berarti kamu gini-gini. Mungkin kamu gini-gini. Kita ulangi sedikit apa yang dia katakan. Itu akan membuat si pembicara merasa sangat dihormati, sangat dihargai bahwa kita benar-benar dengar. Kita benar-benar peduli dengan apa yang dibicarakan oleh teman kita itu. Dan yang ketiga pertanyaannya begini. Oh ya mudah-mudahan yang kedua udah jelas ya pertanyaannya, jawabannya. Yang ketiga, bagaimana cara meyakinkan orang lain saat kita bicara? Ini hampir sama dengan pertanyaan pertama. Kenapa saya tidak didengarkan? Karena Anda tidak berbicara dengan meyakinkan. Jadi kalau pertanyaan ketiga, bagaimana cara meyakinkan orang lain saat kita berbicara? Pertama, yakinlah pada apa yang akan Anda sampaikan. Kalau kita sendiri nggak yakin, bagaimana kita bisa membuat orang yakin? Jadi kita harus yakin dulu dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita yakin? Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah benar-benar sesuatu yang kita mengerti. Kalau bisa sesuatu yang benar-benar kita alami langsung peristiwanya. Dan kita tahu benar persoalannya. Nah, hanya dengan begitu maka kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan yakin. Seringkali orang berbicara panjang lebar tidak meyakinkan. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan, audiens tidak merasa bahwa nih orang sebenarnya dia nggak tahu apa yang dibicarakan. Dia tidak menguasai persoalan. Sehingga dia bicara tidak meyakinkan. Jadi kuasai benar apa yang akan kita bicarakan. Kita mengerti benar. Kalau bisa kita menjadi pelaku daripada apa yang kita bicarakan. Makanya orang-orang
pembicara-pembicara hebat yang meyakinkan adalah pembicara-pembicara yang paling sering dibicarakan adalah sesuatu yang benar-benar dia alami langsung dalam kehidupannya. Kisah nyata dalam kehidupannya yang dia ceritakan, sehingga itu akan sangat meyakinkan. Peristiwa yang dialami oleh seseorang apabila diceritakan itu benar-benar seluruh jiwanya itu, jiwa raganya, emosinya pun ikut masuk terbawa dalam kisah cerita itu. Bayangkan kita bercerita tentang peristiwa bencana alam misalnya. Oh, di Palu dulu pernah terjadi tsunami bencana alam. Kejadiannya begini. Kita nggak ngalami nih. Cuma dengar cerita atau kita cuma nonton di TV. Maka efek pesan kita tidak sekuat orang yang langsung mengalami peristiwa itu. Meskipun orang itu tidak belajar tentang teknik public speaking, tapi kalau dia ngalami peristiwanya, dia ada pada saat tanah itu bergoyang, tsunami itu datang di hadapan dia, rumah dia di depan mata dia itu hancur karena bencana, itu akan sangat berbeda kualitas penyampaiannya. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan luar biasa. Jadi itu ya teman-teman ya, bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara dengan penuh keyakinan, atau bagaimana kita bisa membuat orang lain yakin terhadap apa yang kita bicarakan. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain akan saya sampaikan, saya jawab pada episode berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.